Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah. Saya akan menjelaskan tentang tradisi adat Toraja, yaitu Rambu Solo, dengan tema ritual pemakaman di Toraja. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, upacara adat Rambu Solo. Apa itu Rambu Solo? Prosesi Rambu Solo, puncak kegiatan upacara Rambu Solo. Yang kedua, asal-usul Rambu Solo. Sejarah Rambu Solo, tujuan upacara Rambu Solo, keunikan dari Rambu Solo. Kemudian yang ketiga, nilai sosial dan budaya dalam upacara adat Rambu Solo. Itu Mapasilaga Tedong, Tinggoro Tedong, musik daerah dan tarian adat. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama, upacara adat Rambu Solo. Upacara adat Rambu Solo adalah upacara adat pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir seseorang yang sudah meninggal. Masyarakat Toraja memandang kematian sebagai perpindahan orang dari dunia ke tempat alam roh untuk peristirahatan. Maka untuk mencapai tujuan itu, mayat harus diperlakukan dengan baik oleh keluarga yang ditinggalkan. Bagi suku Toraja, orang yang sudah meninggal dikatakan telah benar-benar meninggal ketika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo telah terpenuhi. Jika belum, orang meninggal akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga masih harus disediakan minuman, makanan, dan dibaringkan di tempat tidur. Rangkaian upacara adat Rambu Solo merupakan ritual penting yang memakan waktu dan biaya besar, maka tak jarang upacara ini dilaksanakan beberapa bulan hingga bertahun-tahun sejak seseorang meninggal. Biaya upacara adat Rambu Solo yang tinggi disebabkan oleh penyembelihan kerbau, babi, dan lamanya prosesi upacara. Upacara ini memang dibuat meriah, serta ada babi dan kerbau untuk dibagikan ke penduduk sekitar. Lansir dari laman Ijen Kemendikbud, salah satu seorang tokoh masyarakat menjelaskan makna di baliknya. Kenapa semua sisa hasil usaha orang Toraja dilakukan untuk penguburan? Harta harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk sosial, upaya membiasakan anak-anaknya atau mendiang tidak tergantung pada warisan. Kemudian tingkat upacara adat Rambu Solo. Bentuk upacara adat Rambu Solo dilakukan sesuai kedudukan atau sastra sosial masyarakatnya. Upacara ini dibagi ke dalam beberapa tingkatan, yang setiap tingkatannya memiliki beberapa bentuk. Pertama, upacara disili adalah ritual pemakaman untuk strata paling rendah atau anak-anak yang belum mempunyai gigi. Upacara tingkat ini dibagi lagi menjadi 4 bentuk. Kedua, upacara dipesambungi untuk rakyat biasa yang hanya dilakukan dalam satu malam saja. Upacara tingkat ini juga memiliki 4 bentuk yang masing-masingnya berbeda mulai dari mengorbankan babi 4 ekor sampai kerbau 2 ekor. Ketiga, upacara di Batang atau di Goya Tedong sebagai upacara untuk kalangan bangsawan menengah. Upacara ini dibagi menjadi 3 jenis yang masing-masing dilakukan selama 3, 5, dan 7 hari. Jumlah kerbau dan babi yang dikorbankan juga bervariasi, mulai dari 3 sampai 7 ekor. Terakhir, upacara rapasan yang dikhususkan bagi bangsawan tinggi. Jenis upacara ini dilakukan 2 kali dalam rentan waktu setahun. Upacara pertama disebut Alupia, sedangkan upacara kedua disebut Alukrante, dibagi menjadi 3 jenis. Jumlah babi dan kerbau yang disembelih dalam upacara ini bervariasi mulai dari 9 ekor hingga di atas 100 ekor. Prosesi upacara adat Rambu Solo dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu prosesi pemakaman atau rante, yang kedua adalah pertunjukan kesenian.
Eh, Kedua prosesi ini tidak dilaksanakan terpisah. Biasanya kedua kegiatan akan terjadi dalam satu kegiatan upacara pemakaman yang berlangsung sekitar 3 sampai 7 hari. Prosesi pemakaman atau rantai terjadi di lapangan di tengah kompleks rumah adat Tongkonan. Prosesi rantai terdiri dari beberapa bagian. Pertama, turang mebalun, yaitu proses saat jenazah dibungkus menggunakan kain kafan oleh petugas khusus yang disebut mebalun atau makayo. Kedua, maroto, yaitu proses pembubuhan atau menghias peti jenazah dengan menggunakan benang emas dan benang perak. Ketiga, Mapo Pengkalo alang atau proses penurunan jenazah ke dalam lumbung untuk disemayamkan. Terakhir, Mapalao atau Mapasonglo, yaitu proses pengantaran jenazah dari area rumah Tongkonan ke kompleks pemakaman yang disebut Lekian. Kemudian puncak acara Rambu Solo. Puncak acara Rambu Solo biasanya berlangsung pada Juli dan Agustus. Upacara Rambu Solo dilakukan berdasarkan status orang yang meninggal. Upacara Dasili adalah upacara pemakaman yang dilakukan untuk strata paling rendah atau kematian anak yang belum bergigi. Yang kedua, asal-usul Rambu Solo. Ada sejarah Rambu Solo. Rambu Solo adalah sebuah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga almarhum membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Kata Rambu Solo dalam bahasa Toraja yang secara harfiah berarti asap yang arahnya ke bawah. Asap yang arahnya ke bawah artinya ritus-ritus persembahan atau asap untuk orang mati yang dilaksanakan sesudah pukul 12 ketika matahari mulai bergerak menurun. Rambu Solo sering juga disebut Aluk Rampe Matampu. Ritus-ritus ini di sebelah barat, sebab sesudah pukul 12 matahari berada di sebelah barat. Oleh karena itu, ritus-ritus persembahan dilaksanakan di sebelah barat, Tongkonan Rumah Adat Toraja. Upacara Rambu Solo di Tanah Toraja memerlukan biaya yang sangat besar atau mahal. Pada pesta kematian atau Rambu Solo dilakukan pemotongan ternak kerbau yang tidak sedikit. Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilaksanakan pada waktu sinar matahari mulai turun atau terbenam. Sebutan lain untuk upacara ini adalah Aluk Rampe Matampu. Upacara Rambu Solo sudah dilaksanakan dimulai kira-kira abad ke-9 Masehi dan dilaksanakan turun-menurun sampai saat ini. Upacara ini merupakan sebuah transaksi ekonomi raksasa yang melibatkan dan memberi keuntungan bagi banyak pihak. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, upacara kematian itu mulai disisipi dengan aktivitas ekonomi. Perekonomian Rambu Solo menjadi sumber pendapatan bagi berbagai profesi sosial, antara lain ternak babi dan kerbau, jasa pembawa acara, salon dan dekorasi, sewa sound system, listrik,
pelapak kaki lima, industri rokok, logistik makanan, tuak, ikan, sayur-sayuran, beras, gula, kue tradisional dan modern, air kemasan, kopi, teh, minuman, dan alkohol. Pemberian babi atau kerbau kepada keluarga yang sedang menghadapi Rambu Solo sebagai tanda ikatan darah daging atau rara buku. Membawa babi atau kerbau pada orang dalam Rambu Solo menandakan adanya ikatan keluarga, seperti kerabat atau adanya hubungan karena perkawinan dan kenalan yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Ada dua jenis pemberian hewan dan keluarga atau kenalan pada orang yang sedang menghadapi pelaksanaan upacara Rambu Solo, yakni pemberian sebagai tanda kasih dan turut berduka, Pak Mata sebagai kerabat, dan pengembalian pemberian yang telah diterima di masa lalu atau tangkian suruh dan sudah ada rezeki untuk dikembalikannya. Kemudian tujuan Rambu Solo. Tujuannya adalah untuk menghormati arwah atau jiwa seseorang yang sudah meninggal tersebut dan mengantarkannya menuju alam roh atau dapat dikatakan sebagai bentuk penyempurnaan arwah manusia yang telah meninggal. Selain itu, upacara adat pemakaman Rambu Solo ini juga dilakukan sebagai bentuk pemujaan kepada arwah nenek moyang dan para leluhur mereka. Upacara Rambu Solo dilakukan oleh masyarakat Toraja atas kepercayaan yang dianut dan berdasarkan dengan tingkat sosial, serta tahta aturan yang telah ditentukan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna dari simbol apa saja yang terkandung dalam upacara adat pemakaman Rambu Solo serta keterkaitannya terhadap relasi antara Tuhan dan manusia. Selanjutnya, keunikan dari Rambu Solo. Keunikan upacara Rambu Solo merupakan serangkaian kegiatan yang meriah dan mewah. Selain masa persiapan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, biayanya juga cukup mahal. Upacara ini dilakukan atas satu kepercayaan bahwa upacara tersebut tidak akan membuat arwah orang yang meninggal memberikan kemalangan pada yang masih hidup. Singkatnya, upacara Rambu Solo ini menangkal kemalangan. Percayaan tersebut diyakini karena bagi masyarakat Toraja, orang yang meninggal hanya dianggap seperti orang sakit, karenanya masih harus dirawat dan diperlakukan seperti masih hidup dengan menyediakan makanan, minuman, rokok, sirih, atau beragam sesajen lainnya. Dan yang terakhir yaitu nilai sosial dan budaya dalam upacara adat Rambu Solo. Prosesi pertunjukan kesenian tidak hanya untuk memeriahkan upacara, melainkan wujud penghormatan dan doa bagi orang yang meninggal. Ada beberapa budaya yang dipertontonkan, seperti Mapasilaga Tedong, yaitu kegiatan adu kerbau, lalu Matinggoro Tedong, yaitu penyembelihan kerbau. Jadi kerbau-kerbau diarak lalu ditebas dengan kali ayun menggunakan perang. Ada juga berbagai musik daerah dan tarian ada yang ditampilkan dalam upacara Rambu Solo. Beberapa nilai yang mencerminkan masyarakat Toraja dari upacara ini adalah sikap tolong-menolong, gotong royong, dan kekeluargaan. Masyarakat Toraja juga meyakini jika upacara adat Rambu Solo tidak diadakan akan berdampak pada orang yang ditinggalkan berupa kemalangan. Oleh sebab itu, upacara ini masih terus dilakukan oleh masyarakat Toraja hingga sekarang. Nilai sosial dan budaya seperti Mapasilaga Tedong. Tradisi ini rutin dilakukan pada saat upacara pemakaman orang yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Biasa disebut Rambu Solo. Acara Mapasilaga Tedong ini dilakukan sebelum upacara adat dimulai. Salah satu kegiatan Rambu Solo yaitu Mapasilaga Tedong atau adu kerbau. Jenis kerbau yang diadu biasanya berasal dari jenis tenong kudu yang mana kulit dan tubuhnya berwarna hitam tanpa corak. Kerbau-kerbau yang menjadi kurban akan diarak keliling desa terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan dalam upacara Rambu Solo ini. Selanjutnya menjelang sore akan diadakan pertarungan kerbau. Kerbau-kerbau yang telah diadu tersebut kemudian disembeli dan dagingnya kemudian dibagikan kepada orang-orang yang telah membantu proses pelaksanaan Rambu Solo.
Mempesilaga Tidong saat ini mengalami pergeseran nilai-nilai akibat modernisasi. Ritual Mempesilaga Tidong merupakan ritual yang dikonstruksi oleh pelakunya melampaui waktu. Pengaruh tersebut memberikan kesan seakan-akan ritual ini hanya boleh dilakukan golongan kaum bangsawan. Kemudian juga Matinggoro Tenong. Matinggoro Tenong adalah menyembelih kerbau dengan cara ditebas dengan parang satu kali pada leher kerbau. Istilah Matinggoro Tenong kadang diistilahkan dengan Mentunu Tenong atau artinya membakar kerbau. Tigoro Tenong biasanya dilaksanakan setelah menerima tamu dalam adat Rambu Solo Toraja. Jika orang besar atau bangsawan Toraja dipestakan, maka tak jarang yang ditenggoro adalah tedong bunga, tedong saliko, tedong lotumboko, tedong tonjong langi yang harga per ekornya sampai miliaran rupiah. Dalam ritual Matinggoro ini bukan cuma kerbau yang dipotong, tapi juga disertai puluhan sampai ratusan babi, serta hewan-hewan lain semisal sapi, kuda, atau kijang. Kemudian musik daerah dan tarian adat. Tarian kematian atau disebut Mabadong dalam prosesi adat Rambu Solo menjadi tradisi yang terus dilestarikan oleh suku Toraja di Sulawesi Selatan dan menjadi daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara. Tradisi Mabadong ini ditampilkan pada tradisi Rambu Solo atau tradisi kematian pada suku Toraja. Pada tarian Mabadong ini melantunkan syair-syair penghiburan dengan memakai bahasa Toraja. Tarian Mabadong membentuk sebuah lingkaran besar, gerakan tangan dan kaki serentak menjadikan nyanyian penghiburan bagi sanak keluarga yang datang pada tradisi kematian Rambu Solo. Itulah penjelasan saya mengenai ritual pemakaman di Toraja atau Rambu Solo. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.